Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ridwan Barokah dari kelas 12A. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh pembaharu Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ini lahir pada tahun 1838 di sebuah kota yang bernama Asadabad yang uh, kini berada di wilayah Afghanistan. Nah, Jamaluddin ini berasal dari keluarga yang diklaim memiliki garis keturunan Syed atau keturunan dari Nabi Muhammad, yang memberikan dirinya sebuah status sosial dan status agama yang dihormati. Nah, sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa serta dorongan-dorongan yang kuat untuk belajar. Ia menerima pendidikan awal dalam bidang ilmu agama Islam, termasuk Al-Quran, hadis, tafsir, serta fikih. Selain itu juga beliau mempelajari filsafat Islam klasik, kemudian logika, serta ilmu pengetahuan seperti astronomi dan matematika. Nah, pada masa mudanya Jamaluddin ini sudah melakukan perjalanan-perjalanan ke berbagai tempat untuk memperluas wawasannya. Beliau juga menyaksikan secara langsung dampak dari penjajahan Inggris terhadap umat Islam. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang membuat dirinya memiliki kesadaran akan pentingnya melawan terhadap kolonialisme dan mendorongnya untuk mencari cara membangkitkan dunia Islam. Dia juga melakukan perjalanan ke beberapa pusat-pusat keilmuan seperti Baghdad, Mekah, serta Madinah, kemudian Mesir dan juga Istanbul, di mana ia ini terlibat dalam diskusi intelektual dengan para ulama dan tokoh-tokoh reformis. Nah, dalam proses ini beliau mempelajari banyak tentang kondisi umat Islam yang terpecah-pecah serta tertinggal dari bangsa-bangsa Arab. Nah, Jamaluddin ini bukan hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang filsafat Barat modern. Nah, sepanjang hidupnya ini beliau dikenali sebagai tokoh yang mempunyai keberanian dan keteguhannya dalam menyuarakan reformasi. Nah, walaupun hal ini membuat dirinya seringkali berada di dalam konflik dengan pemerintahan setempat. Nah, perjalanan-perjalanannya ini mencerminkan dedikasinya untuk memperjuangkan kemajuan dan kemandirian umat Islam di tengah tekanan-tekanan global pada saat itu. Beliau ini memiliki gerakan pan-Islamisme dan ada beberapa tujuan seperti membangun dunia Islam di bawah satu sistem pemerintahan, kemudian mengusir penjajah-penjajah Barat atas dunia Islam pada saat itu. Nah, beliau juga menghasilkan pemikiran-pemikiran. Ada beberapa pemikiran. Yang pertama, Islam tidak pernah ketinggalan zaman dan Islam juga bisa dianut oleh siapa saja tanpa terkecuali. Kemudian beliau berpikir bahwa kemunduran dari umat Islam ini disebabkan oleh umat Islam sendiri yang meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian berdirinya pemerintah yang dipimpin oleh sultan-sultan. Nah, menurutnya mereka ini memeras rakyatnya dan hal itu mendapat pembenaran dari ulama-ulama Islam yang berada di istana yang mengabdi kepada sultan-sultan tersebut. Dan juga beliau berpikir bahwa lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam
Oleh karena itu, beliau berpikir harus dibangun solidaritas umat Islam sedunia seperti itu. Kemudian beliau juga memiliki pandangan-pandangan terhadap dunia barat. Seperti yang pertama itu, sekalipun dunia barat atau mereka ini berlainan keturunan dan kebangsaan, namun bangsa barat ini bersatu dalam menghadapi dunia Islam. Walaupun mereka misalnya dari Amerika, Kanada, Inggris, Portugis, mereka itu bersatu untuk menghadapi dunia Islam, untuk menghancurkan Islam. Nah, kemudian pandangannya terhadap dunia barat yang keduanya adalah penjajahan barat merupakan kelanjutan dari perang salib yang telah terjadi. Dan dunia barat juga mereka sengaja menghalangi kebangkitan umat Islam. Apa yang mereka sebut sebagai nasionalisme serta patriotisme, mereka sebut fanatisme apabila umat Islam yang menerapkannya seperti itu. Maka dari itu, beliau berpikir bahwa umat Islam harus bersatu melawan Barat. Kemudian maksudnya umat Islam harus menguasai ilmu-ilmu pengetahuan teknologi modern seperti yang telah dicapai oleh negara-negara Barat atau bangsa Arab. Beliau juga, Jamaluddin Al-Afghani ini, memiliki karya. Salah satunya adalah surat kabar atau pamflet yang bernama Al-Urwah Al-Wuthqa atau tali yang kokoh. Nah, surat kabar ini didirikan bersama Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaharu Islam lainnya, pada tahun 1884. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas sedikit tentang Jamaluddin Al-Afghani. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.